Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas suatu topik tentang perbankan. Dan video ini kami beri nama Barbar, bahas perbankan bareng. Bareng siapa? Bareng saya sendiri, Nina Tahira, dan teman-teman saya yang lain. Bareng saya Tiara Wardani. Bareng saya Muhammad Rafli Syadani. Bareng saya juga Respati Banu Aji. Jadi topik barbar kali ini adalah tentang global banking activities atau aktivitas perbankan global. Aktivitas perbankan global sendiri merupakan aktivitas perbankan yang terjadi melintasi batas negara yang berbeda dan melibatkan bank yang menyediakan layanan kepada nasabah asingnya seperti pinjaman, manajemen aset, valuta asing, dan pembiayaan perdagangan internasional. Nah, terus gimana pada akhirnya global banking ini bisa berkembang? Ini dia faktor-faktornya. Yang pertama, kemajuan teknologi dan penghapusan pembatasan pada perluasan cabang serta penawaran produk keuangan antar negara bagian. Yang kedua, persaingan antara bank-bank komersial Amerika Serikat dengan bank-bank besar di seluruh dunia yang menawarkan berbagai macam produk dan layanan dalam beberapa mata uang. Yang ketiga, krisis kredit pada tahun 2007 sampai 2008 atau yang dikenal sebagai subprime mortgage crisis yang mengakibatkan krisis likuiditas yang menyebar secara global sehingga menyebabkan keterhubungan global bank. Dan yang keempat, komunitas Eropa yang sangat berperan penting dalam memperkenalkan mata uang euro dan sebagai penghapus hambatan dalam perdagangan internasional. Oke, kira-kira apa lagi nih yang mau dibahas soal global banking? Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur organisasi Bank Amerika Serikat yang beroperasi di luar negeri. Yang pertama, ada kantor pusat dengan membuat divisi atau departemen internasional yang dimana unit internasional lainnya melapor kepada manajemen pusat melalui divisi internasional. Selanjutnya ada kantor perwakilan, di sini hanya sebagai promosi nama perusahaan dengan jumlah karyawan yang sedikit dan tidak boleh menerima simpanan atau memberikan pinjaman kepada nasabah. Lalu ada cabang luar negeri yang beraktivitas perbankan seperti memberikan simpanan atau memberikan pinjaman kepada nasabah itu diperbolehkan. Kemudian ada perusahaan asing, merupakan perusahaan non-bank dengan organisasi yang berbeda pula dengan bank induknya. AGX dan Agreement Corporation yaitu anak perusahaan domestik dari organisasi perbankan yang disewa oleh Federal Reserve dapat berlokasi dimanapun di Amerika Serikat terlepas dari batasan percabangan. Fasilitas perbankan internasional diciptakan untuk mempermudah bank-bank di Amerika Serikat menjalankan bisnis internasional tanpa biaya dan upaya untuk menghindari persyaratan dan peraturan. Lalu ada perusahaan perdagangan ekspor yang menurut undang-undang federal secara eksklusif terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan diatur serta dioperasikan terutama untuk tujuan mengekspor barang dan jasa yang diproduksi di Amerika Serikat oleh orang-orang yang tidak terafiliasi. Yang terakhir, ada badan bank asing yang tidak diperbolehkan sama sekali menerima deposit dari nasabah dan terus bersaing dengan bank-bank di Amerika Serikat. Pasar keuangan internasional. Pertama, ada pasar Euro Currency atau pasar mata uang euro adalah kewajiban simpanan mata uang apapun kecuali mata uang negara tempat bank tersebut berada. Yang kedua ada bank Eurobond merupakan instrumen utama utang jangka panjang yang didenominasi dalam mata uang selain mata uang dalam negeri dan pasar tempat penerbitannya. Dan ada juga Eurokredit yang memiliki peran melayani unit ekonomi yang berkekurangan dana terutama dalam kredit jangka menengah. Yang memiliki syarat pinjaman jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun dan masa temponya 5 tahun. Selanjutnya, pemberian pinjaman internasional dan risiko negara. Pemberian pinjaman internasional mengacu pada pinjaman yang diberikan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang negara yang menerbitkannya.
Resiko negara dalam pemberian pinjaman internasional merujuk pada resiko gagal bayar oleh peminjam akibat faktor ekonomi atau politik. Kemudian kita lanjut ke pembahasan IBFS dan peran bank asing di Amerika Serikat. IBFS atau Fasilitas Perbankan Internasional dibuat untuk memungkinkan bank-bank Amerika Serikat bersaing dengan bank-bank luar negeri dengan menawarkan layanan perbankan luar negeri. IBFS berbeda dari korporasi ACH dan perjanjian karena mereka bukan entitas hukum terpisah, tetapi merupakan divisi terpisah dalam sebuah bank Amerika Serikat. Masih ada lagi gak nih yang mau dibahas? Masih dong. Selanjutnya ada perkembangan sistem perbankan AS. Sistem perbankan AS berkembang secara berbeda dari negara lain karena faktor seperti ukuran besar negara, sifat terdesentralisasi ekonomi, dan ketidakpercayaan sejarah terhadap perbankan terpusat. Namun, perubahan terbaru dalam regulasi dan dinamika pasar telah menyebabkan pergeseran menuju bank-bank yang lebih besar dan terpusat di Amerika Serikat. Lalu ada beberapa institusi asing yang penting di Amerika Serikat. Beberapa lembaga asing besar yang menjadi pemberi pinjaman utama di Amerika Serikat, di antaranya ada HSBC, Deutsche Bank, dan Barclays. Institusi asing ini mungkin memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bank-bank komersial Amerika Serikat dalam beberapa bidang seperti keahlian mereka dalam industri atau wilayah tertentu. Nah, jadi itu dia beberapa pembahasan mengenai global banking activities. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Thanks for watching. Thanks for watching. Thank you for watching. Thanks for watching.